Bagaimana kabarnya pagi ini? Baik, Bu. Nah, sekarang Bu Guru akan mengetes semangat kalian dengan yel-yel seperti biasanya. 1, 2, 3, tepuk semangat. 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 Yeay. Oke anak-anak, hari ini kita akan belajar apa? Iya benar, belajar tentang sumber daya alam. Silakan dibuka bukunya halaman 7 dan halaman 8. Baik, Bu. Nah, di situ ada teks tentang sumber daya alam. Mari kita baca bersama-sama ya. 1, 2, 3. Indonesia memiliki sumber daya alam yang berlimpah. Disebut sumber daya alam karena berasal dari alam. Penduduk Indonesia dapat menikmati sumber daya alam untuk memenuhi kebutuhannya. Laut Indonesia terkenal karena ikannya, lahan yang subur, menghasilkan padi, dan sangat berguna bagi penduduk karena padi merupakan makanan pokok. Gas bumi, minyak, serta logam banyak memberikan manfaat juga bagi masyarakat. Selanjutnya, sumber daya alam terbagi menjadi dua, yakni sumber daya alam yang dapat diperbarui dan yang kedua sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui. Sebagai anak Indonesia, kamu harus tahu apa yang termasuk ke dalam keduanya. Misalkan, sumber daya alam yang dapat diperbarui adalah tumbuhan, hewan, sinar matahari, angin, dan air. Sedangkan sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui, misalkan minyak bumi, emas, logam, perak, dan besi, serta lain sebagainya. Nah, setelah anak-anak membaca teks, mari kita mencoba untuk berlatih. Silakan dibuka ya. Ya, Bu. Di situ ada 5 tugas. Yang pertama, berdasarkan teks sumber daya alam yang sudah kita baca, berikanlah masing-masing 3 contoh sumber daya alam yang dapat diperbarui dan yang tidak dapat diperbarui. Selanjutnya, yang nomor 2, berilah 3 contoh di luar teks. Jadi 3 contoh yang tidak ada di teks yang barusan kita baca bersama-sama tentang sumber daya alam yang dapat diperbarui dan tidak dapat diperbarui. Terus yang ketiga, berikanlah contoh kegiatan ekonomi yang memanfaatkan kedua jenis sumber daya alam tersebut, yakni sumber daya alam yang dapat diperbarui dan sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui. Yang keempat, tulislah pendapatmu tentang kegiatan ekonomi tersebut. Apa saja dampaknya bagi kelestarian sumber daya alam dan apa yang harus dijaga agar sumber daya alam tetap lestari. Yang terakhir, sampaikan hasilnya kepada teman-teman. Oke, guru kasih waktu 15 menit ya untuk mengerjakan. Ya, Bu. Jangan lupa ya anak-anak untuk selalu belajar agar kalian pintar dan mendapatkan peringkat yang baik. Baik, Bu Guru. Oke, waktunya tinggal 2 menit ya. Ayo semangat. Iya, Bu. Muridnya Bu Guru pasti bisa. Oke, yang sekarang Mbak Meli, Iya, Bu. sebutkan 3 contoh sumber daya alam yang dapat diperbarui dan yang tidak dapat diperbarui. Yang dapat diperbarui ada batu, ada air, ada tanaman. Yang tidak dapat diperbarui Ya, ada besi, ya, emas, sama logam, Bu. benar sekali. Terus selanjutnya Mbak Irdayus,
Sebutkan sumber daya alam yang dapat diperbarui dan yang tidak dapat diperbarui. Sebanyak 3. Yang dapat diperbarui tanaman, Ya, air, ya. Apa? Tumbuhan. Tuhan Bu. Ya, terus yang tidak dapat diperbarui apa? Yang tidak dapat diperbarui itu seperti logam, Ya, terus? besi, Terus? emas Bu. Nah, sip. Jadi kalian paham ya mana yang dapat diperbarui dan mana yang tidak dapat diperbarui. Oke, next. Selanjutnya, berikan contoh kegiatan ekonomi yang memanfaatkan kedua jenis sumber daya alam tersebut. Dibuat apa? Ibu kasih satu contoh ya, seperti dibuat perkebunan. Nah, selanjutnya ada yang bisa menjawab pekerjaannya apa? Petani, Ya, pertanian. Terus? perkebunan, Nah, ya sih. Terus perhutanan dan lain sebagainya. Oke, pinter sekali. Terus selanjutnya, tulislah pendapatmu tentang kegiatan ekonomi. Apa saja dampaknya bagi kelestarian sumber daya alam tersebut? Apa yang harus dilakukan agar sumber daya alam tetap lestari? Ayo anak-anak, apa? Oke, benar sekali. Yakni sebagai makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa taala dan kita sebagai makhluk sosial, kita harus menjaga dan melestarikan apa saja yang sudah diciptakan oleh Allah dan apa saja ciptaan dari manusia. Setidaknya kalau misalkan kita tidak bisa membuat, tapi kita bisa menjaganya dengan cara merawat, memanfaatkan sumber daya alam yang ada. Misalkan dari pohon bisa diolah menjadi buku, kertas, dan lain sebagainya. Oke anak-anak, paham ya? paham Bu. Dan kali ini kita sudahi ya. Jangan lupa di rumah kalian harus tetap belajar. Sempatkan waktu kalian meskipun 10 menit saja untuk belajar. Waktunya main ya bermain, waktunya belajar dan belajar. Ingat, orang tua itu menunggu kesuksesan kita. Baik Bu. Jangan lupa belajar, dijaga kesehatannya ya. Ya, Ibu juga ya. Siap anak-anak. Untuk selanjutnya kita akan mempelajari subtema 3 ya. Dipersiapkan, dipelajari di rumah. Sekian dari saya. Semoga bermanfaat untuk anak-anak semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dadah anak-anak. Dadah Bu. Terima kasih Bu. Sama-sama. Hati-hati ya kalau pulang. Iya Bu.